Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'illah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyillah ma ba'd. Puji beserta syukur hadirat ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke halimah alam Sayyidil wujud, Sayyidil kaunin, Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait, Sahibul Majlis, Teh Haji sekeluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Dan saya hormati guru kita bersama Ustadz Akmal Fauzan yang begitu semangat, yang begitu sabar untuk mengajar kita semua. Beliau luar biasa, masih muda, ganteng, ya, tapi ilmunya sudah luar biasa. Kita doakan guru kita ini mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah selalu berkahkan rezekinya, Allah selalu istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati pada seluruh jamaah Majlis Ta'lim Mahabbatul Mustafa, Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul. Mudah-mudahan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan panjang lebar karena waktunya sudah malam. Saya mohon maaf datang agak telat karena malam hari ini ada 3 acara yang berbarengan. Yang pertama, tasyakuran saya punya sahabat, putranya Milan yang ke-12 tahun. Yang kedua, saya punya sahabat, ibunda tercintanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saya punya acara di sini. Alhamdulillah, Allah izinkan tiga-tiganya saya sempat dan saya keburu duduk di majlis ilmu ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Saya minta ridhonya karena memang bukan disengaja. Ini sudah qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua dengan mendadak. Ya, sebelum saya lanjut cerita tentang siapa Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kenapa sih kita sebut-sebut namanya? Sampai saat ini orang selalu menyebut namanya, para alim ulama selalu menyebut namanya. Siapa orang tersebut? Siapa? Kita belum pernah melihat wajahnya, kita belum pernah bertemu, namun kita selalu rindu. Karena apa? Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah suriah daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan haulnya beliau, malam hari ini saya minta bacakan satu Fatihah dikhususkan buat salah seorang jamaah dari Majlis Ta'lim Sababul Mustafa dalam keadaan sakit dan beliau dirawat di Rumah Sakit Islam, yaitu Teh Putri. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur dengan keberkahan haul daripada waliullah Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya Fatihah ini kita khususkan buat sahibul majlis, yaitu Teh Haji sekeluarga. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, Allah selalu berkahkan rezekinya, Allah selalu berikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya Fatihah ini kita khususkan buat ayahanda Teh Nabila. Alhamdulillah sudah membaik, pulih, dan sudah menjalani operasi
operasi, namun sekarang dalam keadaan pemulihan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keistiqomahan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiyya wa bunyatul salih ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zurriyatina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Uay bin Galib bin Fihyar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Yazar bin Ma'ad bin Adnan Syai'ul Dainahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li. Amin. Saya menyambung pembicaraan tadi guru kita bersama Ustaz Akmal bercerita tentang betapa indahnya seorang waliullah, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah seorang ulama, seorang waliullah yang sangat tawadu, yang sangat dermawan. Bahkan ketika beliau menyambut tamu, beliau bukan jadi seorang tuan rumah, bukan. Kalau kita beda, undang para tetangga, undang para guru-guru kita ada duduk samping. Kalau Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim ini enggak. Beliau ini bagaikan seorang pelayan yang datang ke rumahnya, disambut, dikasih makan, dikasih minum semua. Dia enggak duduk di depan, enggak. Bahkan beliau duduk yang paling belakang. Beliau memperhatikan para tamu-tamunya nih. Beliau memperhatikan para tamu-tamunya, di mana yang enggak ada air minumnya, di mana yang enggak ada makanannya, beliau samperin. Bukan duduk seperti ini, bukan. Beliau duduk paling belakang. Setiap ada tamu, beliau sambut dengan baik. Bahkan pakaiannya pun gak seperti seorang wali, gak seperti seorang ulama. Beliau sederhana, luar biasa. Sampai namanya pun sampai sekarang selalu dikenang oleh para ahli ulama. Karena apa? Ketawaduannya yang sangat luar biasa. Alangkah indahnya para sahabat majelis taklim, kita dikit demi sedikit belajar tentang ketawaduannya. Setidaknya kita jauh untuk mengejar ilmunya jauh, karena luar biasa. Beliau ini luar biasa. Tadi guru kita menyampaikan sholat subuhnya, wudunya sholat isya. Dalam arti habis sholat isya nggak tidur, nggak kemana-mana, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjelang subuh. Itu nggak batal, luar biasa. Kalau kita enggak, ya habis sholat isya makan, habis kekenyangan ngerokok, ngopi, udah gitu tidur kekenyangan. Di antaranya batal wudu adalah tidur, kecuali tidurnya sambil duduk. Duduknya juga harus ada ilmunya. Itu nanti di pelajaran fikih. Ya. Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim ini, beliau wudunya sholat isya sampai sholat subuh itu masih belum batal, karena saking luar biasanya cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai wudunya dipertahankan. Ya.
makanya rekan-rekan ini bagi contoh buat kita. Ketika kita batal wudu, ayo ngambil wudu lagi. Kenapa? Biar ada ketenangan dalam hati kita. Ya, kalau orang yang menjaga wudunya, insya Allah tubuhnya semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari tadi berbicara tentang Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa sih Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim ini? Tadi sudah disebutkan ya dalam manakibnya. Dalam menkobah yang pertama, beliau ini binnya sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Kabir Al-Qutub Asyhir Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau yang mau catat maka silahkan. Beliau dilahirkan di kota Hadraul Maut Tarim, di kota Tarim, yaitu di kota Yaman. Ya. Pada hari Sabtu tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Sekali lagi ya, dilahirkan pada hari Sabtu tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 919 Hijriah. Kita mah belum ada ya. Siapa guru-guru beliau? Di antaranya beliau belajar ilmu agama oleh Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Baksyiban dan yang lainnya. Ya, sebagai siapa sih Al-Habib Al-Imam Habib Umar bin Muhammad ini adalah seorang pengarang kitab Tirqah. Tirqah itu apa? Kitab yang dipakai, yang diamalkan oleh para alim ulama. Kapan Syekh Abu Bakar bin Salim ini meninggal? Beliau meninggal dunia atau wafat pada malam Minggu tanggal 27 Zulhijjah tahun 992. Jadi berapa tahun beliau? Lahirnya 919 Hijriah, beliau wafat tahun 992. Berapa tahun umur beliau? Ya? Berapa tahun? Ayo, nggak apa-apa, pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Berapa tahun? Ayo, ini keberkahan buat kita. Mengingat siapa sih? Ya, sampai saat ini kita sebut-sebut. Kenapa sih harus kita baca? Kenapa sih harus kita kirim Fatihahnya? Siapa beliau? Ya, kita sudah tahu tadi beliau adalah zuriyahnya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya, tanggal lahirnya ya, lahirnya hari Sabtu, meninggalnya pun malam Minggu. Ini luar biasa. Ya. Lahirnya tahun 919 Hijriah, meninggalnya atau wafatnya pada tahun 992 Hijriah. Beliau dimakamkan di kota Tarim ya, yang mana makam beliau sampai saat ini nggak pernah sepi berziarah ya, karena masya Allah beliau ini walaupun tidak pernah menjalani atau di kehidupan zamannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun banyak orang yang memimpikan beliau sedang berdampingan dengan Sayyidina Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang selanjutnya nih, yang kalian perlu tahu kalau memang cinta dengan ya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, kalian juga harus tahu bahwa siapa putra putri beliau. Syekh Abu Bakar bin Salim ini mempunyai anak banyak, 17. Masya Allah, 17 anaknya. Ya, 17. 13 laki-laki, 14 perempuan, syarifah semuanya. Ya. Yang 4 yang dari perempuan ini, yang pertama Syarifah Fatimah alaihi salam. Yang kedua putri daripada Abu Bakar bin Salim ini, Syarifah Aisyah. Dan yang ketiga Syarifah Alwiyah. Dan yang terakhir, yang keempat, Syarifah Talhah. Ini putri daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Selanjutnya dari anak laki-laki, luar biasa ini, 13. Semuanya menjadi ulama besar. Amin Allahumma amin. Ya, ini luar biasa. Seorang ulama melahirkan ulama. Di antaranya dari 13 orang itu, yang pertama Syekh Abdurrahman. Yang kedua Syekh Ja'far. Yang ketiga Syekh Abdullah Al-Akbar. Yang keempat Syekh Salim. Yang kelima Syekh Al-Husain. Yang keenam Syekh Al-Hamid. Yang ketujuh Syekh Umar Al-Mahdar. Yang ketujuh Syekh Hasan. Yang kedelapan Syekh Ahmad. Yang kesembilan Syekh Saleh. Yang ke-10 Syekh Ali. Yang ke-11 Syekh Syahad. Yang ke-12 Syekh Abdullah. Yang ke-13-nya Syekh Abdullah Al-Asgar. Ini putra putri daripada Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya minta ya, coba sebutkan siapa putri daripada Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau memang dicatat, akhwat kayaknya ada semua. Sebutkan biar kencang suaranya, biar malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Siapa putri daripada Syekh Abu Bakar bin Salim? Yang pertama Syarifah Fatimah. Yang kedua Syarifah siapa? Aisyah. Yang ketiga Syarifah Alwiyah. Yang keempat Syarifah Talhah. Tuh putrinya ya. Anak laki-laki daripada 13 daripada Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa? Syekh Abdurrahman. Yang kedua Syekh Ja'far. Yang kelima, ketiga Syekh Abdullah. Yang keempat
Said Jalil. Yang kelima Said Al-Husain. Yang keenam Said Al-Hamid. Yang ketujuh siapa? Syed Umar. Yang ke 9 Yang ke 8 Said Hasan. Yang ke 9 Said Ahmad. Yang ke 10 Said Saleh. Yang ke 11 Said Ali. Yang ke 12 Said Abdullah. Yang ke 13 Said Abdullah Al-Ashar. Sudah? Kalian hafalkan. Kalau kalian cinta, kalau kalian insyaallah kalian akan bertemu nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian hafal pada zuriyahnya beliau. Kalau kita cinta sampai 7 turunan kita sebutkan. Insyaallah apa yang kita inginkan dan apa yang kita nazarkan nanti di hari kiamat kita akan berjumpa dengan beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, siapa yang meneruskan perjuangan daripada Syekh Abu Bakar bin Salim di antara anak-anaknya? Ya, mereka ini bukannya berebut. Sebetulnya semua anak laki-lakinya ingin mendapatkan sebagai mandat yang meneruskan perjuangan ayahandanya, yaitu Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya yang ke-13 orang ini, para putranya berangkat ke salah satu hutan yang sangat sepi. Mereka berzikir dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa orang yang mendapatkan sesuatu di malam tersebut, dialah penerus daripada Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Akhirnya salah seorang dari putra beliau yang bernama Said Husain mendapatkan sebuah cangkir bejana, kalau bahasa ini bejana, dan di dalamnya ada air. Air itu berasal turunnya daripada langitnya Allah Subhanahu wa taala, langsung jatuh di hadapan Said Husain. Akhirnya para putra-putra yang lain mengatakan bahwa Said Husain lah yang berhak meneruskan perjuangan daripada Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin Allahumma amin. Itu yang cara ulama, cara waliullah mendidik anak-anaknya sampai beliau meninggal pun putra putrinya selalu bermunajat kepada Allah untuk meneruskan perjuangannya. Kalau kita enggak, ayah kita meninggal, orang tua kita meninggal, paling yang diributkan harta, ya, harta warisan yang direbutin, bukannya ilmu. Tapi Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim ini mempunyai anak 17 orang, semuanya soleh dan solehah. Beliau memperebutkan ilmunya, bukan memperebutkan hartanya. Ya, luar biasa. Ini kita contoh. Ya, pada saat nanti orang tua kita meninggal, jangan kita rebutkan hartanya, tapi kita rebutkanlah keridhaan, minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita diampuni segala dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah nanti akan kita lanjut karena waktunya sudah malam. Ya, yang sedikit ini mudah-mudahan menjadikan wasilah keberkahan
dengan haul daripada Tuan Syekh Abu Bakar bin Salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Seandainya yang saya ucapkan tadi benar datangnya dari Allah, dan seandainya pun yang saya ucapkan ini salah, itu suatu kebodohan daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.